Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5-10, dan saya akan membacakan ayat 9 dan 10. Demikian bunyinya. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Saya memberikan tema renungan ini adalah pentingnya hidup baru yang terus-menerus diperbarui. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang itu sudah lahir baru, seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang mengatakannya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Walaupun demikian, ternyata Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang yang di Kolose supaya mereka mematikan dan membuang hidup yang lama itu, seperti yang dikatakan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5-6 dan 7-10. Walaupun sesungguhnya Paulus percaya bahwa orang Kristen di Kolose itu sudah lahir baru, karena Paulus berkata demikian, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Jadi menurut ayat ini mereka sudah lahir baru, tapi mereka tetap harus terus-menerus mematikan atau membuang hidup yang lama. Seperti tadi yang sudah saya katakan dalam ayat yang ke-5 dan 6, dan juga ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang mengatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kemudian yang kedua, dia berkata, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata mematikan dan buanglah merupakan kalimat perintah yang memang harus terus-menerus dilakukannya. Mengapa? Sudah hidup baru tetapi masih harus mematikan dan membuang hidup yang lama itu. Menurut tafsiran sabda yang coba saya ringkaskan, demikian kira-kira bunyinya. Meskipun pada pokoknya sudah mati, namun orang-orang Kristen dalam kenyataan masih tetap harus mematikan manusia lama, harus membuang manusia lama hari demi hari yang tetap hidup juga di dalam orang Kristen itu. Jadi, sesekali bisa muncul lagi keinginan untuk kembali melakukan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang lama itu. Tetapi, jika itu muncul dalam pikirannya, maka orang itu harus segera mematikan dan membuang niat jahat tersebut. Demikian juga kalau sampai sudah melakukannya, harus segera sadar dan segera bertobat dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Sebagai contoh, sebelum orang itu bertobat, percaya Yesus, orang itu suka mabuk-mabuk, orang itu suka berbicara yang kotor, orang itu suka memfitnah. Tetapi setelah percaya kepada Tuhan Yesus, ia sungguh-sungguh hidup baru, tidak pernah lagi melakukan hal-hal itu. Namun demikian, suatu saat muncullah pikiran,
untuk melakukan hal itu, yaitu untuk melakukan fitnah, melakukan percabulan, melakukan mabuk-mabuk, dan sebagainya. Nah, pada saat itulah harus segera dimatikan atau dibunuh dan dibuang jauh-jauh dari pikirannya supaya tidak jadi melakukan hal seperti itu. Atau kalau sudah terlanjur melakukannya, harus segera sadar, harus segera bertobat, dan harus segera berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab kalau demikian Allah akan menuntun untuk terus-menerus memiliki hidup yang baru dan terus-menerus diperbaharui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus-menerus mematikan hidup lama kita dan membuang jauh-jauh dari hadapan kita, sehingga manusia baru kita sungguh-sungguh terus-menerus diperbaharui, sehingga kita tetap eksis untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada atau kapanpun dan dimanapun kita ada. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.